Rapat Paripurna ke-24, masa persidangan kedua, tahun sidang 2020, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, akan dipimpin oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta, Bapak Nuryadi, Sarjana Pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan segenap anggota DPRD Daerah Jakarta, yang terhormat Wakil Gubernur Daerah Jakarta, yang kami hormati Sekretaris Daerah, Kepala BPKA, dan Kepala Bapeda Daerah Jakarta, yang kami hormati rekan-rekan pers, masa hadirin yang berbahagia. Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita akan berhadir dalam rapat paripurna pada siang hari ini. Selanjutnya, kepada Wakil Gubernur dan hadirin yang telah berkenan memenuhi undangan, atas nama pimpinan Dewan kami mengucapkan terima kasih. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita bersama-sama berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar rapat paripurna dapat berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan yang kita harapkan. Berdoa mulai. Selesai, terima kasih. Bersama paripurna yang kami hormati, dengan salam mohon petunjuk dan bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala, doa dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Daerah Jakarta ke-24, masa persidangan 2, tahun sidang 2020 pada hari Rabu, tanggal 26 Agustus 2020, pukul 10:25 WIB, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Bersama paripurna yang kami hormati, rapat paripurna pada siang hari ini diselenggarakan berdasarkan putusan rapat Badan Musyawarah DPRD DIY tanggal 7 Agustus 2020 dengan acara penghantaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta atas rancangan kebijakan umum, anggaran dan prioritas dan pelaksanaan anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah Istimewa pada tahun anggaran 2021 tersebut dalam Berita Acara nomor 15 tahun 2020. Beserta rapat paripurna yang kami hormati, sebelum memasuki acara pokok paripurna pada siang hari ini, kami informasikan bahwa berdasarkan surat dari Gubernur Daerah Jakarta nomor 120/12904 tanggal 26 Agustus 2020, Gubernur Daerah Jakarta tidak dapat hadir pada rapat paripurna pada siang hari ini tanggal 26 Agustus karena menjadi panelis dan menerima penghargaan apresiasi praktek baik dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia di Jakarta. Maka keputusan Gubernur dilimpahkan kepada Wakil Gubernur. Sebuah hal tersebut rapat paripurna akan dihadiri oleh Wakil Gubernur Daerah Jakarta. Marilah acara paripurna pada siang hari ini kita mulai. Kepada Wakil Gubernur kami mohon untuk membacakan penghantaran Gubernur. Kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan, para anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, mohon izin pada kesempatan ini membacakan penghantaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, penghantaran terhadap rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, pemerintah daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta, tahun anggaran 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Saudara Pimpinan Dewan, para anggota Dewan, dan hadirin yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita sekalian sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini untuk menghadiri sidang paripurna penghantaran rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara, anggaran pendapatan dan belanja daerah, Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021 dalam keadaan sehat walafiat. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, mengamanatkan kepada kepala daerah untuk menyusun rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara berdasarkan rencana kerja pembangunan daerah dan pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan setiap tahun oleh Menteri Dalam Negeri yang pada tahun ini telah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Dalam Permendagri tersebut diamanatkan bahwa penyusunan rancangan KUA dan PPAS serta rancangan APBD menggunakan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Konsekuensinya, penyusunan rancangan KUA dan PPAS harus dilakukan beberapa penyesuaian terkait penyesuaian dengan klasifikasi, kodifikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Selanjutnya, proses penganggaran akan disesuaikan dan dilaksanakan dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah. Pimpinan dan para anggota DPRD yang saya hormati, Rancangan KUA dan PPAS APBD Daerah Istimewa Yogyakarta tahun anggaran 2021 disusun dengan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah tahun 2021 yang telah diselaraskan dengan rancangan kerja dengan rancangan rencana kerja pemerintah tahun 2021 dan kondisi nyata yang dihadapi pada saat ini. Berdasarkan hal itu telah ditetapkan tema pembangunan Daerah Istimewa Yogyakarta pada tahun 2021 yaitu penguatan SDM unggul dan percepatan pemulihan sosial ekonomi masyarakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
Tema pembangunan tersebut juga memperhatikan gambaran kondisi ekonomi makro yang menjadi asumsi dalam penyusunan RAPBD tahun 2021 adalah pertama, pertumbuhan ekonomi berkisar antara 4,2 hingga 6%. Kedua, tingkat inflasi berkisar pada angka 3,2 sampai 2,7%. Ketiga, angka kemiskinan 11,60 dan 11,47%. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, selanjutnya izinkan saya menyampaikan rancangan KUA PPAS tahun anggaran 2021 yang berkaitan dengan pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah. Pendapatan daerah. Pendapatan daerah diarahkan kepada upaya untuk meningkatkan kapasitas fiskal daerah melalui peningkatan intensitas dan efektivitas program intensifikasi dan ekstensifikasi. Pengelolaan sumber-sumber pendapatan daerah mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan aspek kewenangan, potensi daerah, aspek keadilan dan kepatutan, serta kemampuan masyarakat. Hal ini dimaksudkan untuk terus meningkatkan kemandirian daerah dengan semakin memperbesar peranan PAD sebagai sumber pembiayaan utama dalam struktur APBD DIY. Pada tahun anggaran 2021, pendapatan daerah direncanakan sebesar 4,84 triliun yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah. Belanja daerah. Belanja diarahkan untuk mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2021 sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah. Mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan daerah, mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah juga digunakan untuk mendanai pelaksanaan unsur pendukung, unsur penunjang, unsur pengawas, unsur kewilayahan, unsur pemerintahan umum, dan unsur kekhususan. Belanja daerah juga diarahkan untuk mendukung pemulihan sosial ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan penerapan tatanan normal baru, produktif dan aman COVID-19, penurunan ketimpangan wilayah, penurunan kemiskinan, dan ketimpangan antar kelompok pendapatan, kerjasama dan kemitraan pembangunan, serta optimalisasi sumber-sumber pembiayaan pembangunan dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah. Dari kemampuan keuangan daerah, yaitu kemampuan pendapatan dan pembiayaan, maka jumlah pendanaan yang dimungkinkan untuk dibelanjakan pada tahun anggaran 2021 adalah sebesar 4,360 triliun yang digunakan untuk belanja operasional, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Belanja operasional sebesar 3,418 triliun digunakan untuk belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja hibah, dan belanja bantuan sosial. Belanja modal sebesar 145,818 miliar, belanja tidak terduga sebesar 62,32 miliar, dan belanja transfer sebesar 734,249 miliar. Pembiayaan daerah.
Tahun anggaran 2021, penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar 398,632 miliar. Sedangkan pengeluaran pembiayaan tahun anggaran 2021 direncanakan sebesar 122,500 miliar yang akan digunakan untuk penyertaan modal. Pimpinan dan anggota DPRD yang saya hormati, demikian penghantaran rancangan kebijakan umum anggaran dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara APBD DIY tahun anggaran 2021 yang selanjutnya perlu ditindaklanjuti dengan pembahasan dan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa meridhoi kerja kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yogyakarta, 26 Agustus 2020. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta ditandatangani Hamengkubuwono ke-10. Demikian Bapak Ibu telah kami sampaikan penghantaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Wakil Gubernur Daerah Jakarta yang telah membacakan pidato penghantaran rancangan KUAPBS APBD tahun 2021. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian acara paripurna DPRD pada siang hari ini dengan acara penghantaran Gubernur Daerah Jakarta atas rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah Jakarta pada tahun 2001 tersebut dalam acara nomor 15 tahun 2020 akan dijadikan risalah rapat paripurna Dewan Perwakilan Daerah Jakarta pada hari Rabu tanggal 26 Agustus 2020. Setelah rapat paripurna yang kami hormati, seluruh acara rapat paripurna siang hari ini atas nama dan hidayah Allah Subhanahu wa taala telah berlangsung dengan tertib dan lancar. Kepada Wakil Gubernur Daerah Jakarta dan hadirin sekalian, kami atas nama pimpinan Dewan mengucapkan terima kasih. Sebagai penutup, marilah rapat paripurna pada siang hari ini kita tutup dengan berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Saya terima kasih. Akhirnya dengan mengucap syukur alhamdulillah, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jakarta pada siang hari ini pukul 10.40 WIB kami nyatakan ditutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Kami berjanji padamu negeri, kami berbakti padamu negeri, kami mengabdi bagimu negeri, jiwa raga kami. Hadirin disilakan duduk kembali.
Segenap hadirin yang berbahagia, seluruh rangkaian acara Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari ini telah selesai. Kepada yang terhormat, pimpinan Dewan dan Bapak Wakil Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berkenan meninggalkan ruang rapat paripurna. Kepada segenap anggota Dewan dan tamu undangan, kami haturkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.